Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Janingratna dengan NIM A01323040 dari kelas MPIFB angkatan 2023. Nah, di sini untuk memenuhi tugas manajemen K3L, saya membahas tentang program pelayanan kesehatan kerja serta zero assistant yang ada di dalam dan luar negeri. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang program pelayanan kesehatan kerja yang ada di PT Bukit Asam, yaitu termasuknya di dalam negeri. Yang mana pelayanan kesehatan kerja di PTBA ini memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan menyediakan beberapa fasilitas perlindungan kesehatan dan menyelenggarakan pelatihan terkait kesehatan, upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan bagi pegawai serta keluarganya dikelola menjadi dua kelompok, yaitu kesehatan kerja yang bersifat medis dan kesehatan kerja yang bersifat kesehatan. Kemudian di sini saya akan membahas dua pemeriksaan kesehatan pegawai, yaitu yang meliputi yang pertama ada pemeriksaan kesehatan prakarya. Pemeriksaan ini dilakukan pada saat rekrutmen pegawai untuk menyeleksi calon pegawai yang mempunyai kesehatan prima agar pada saat ditempatkan sesuai dengan kondisi kesehatannya serta memperoleh data riwayat kesehatan sebelum kerja di PTBA. Kemudian yang kedua, saya membahas tentang promosi kesehatan pegawai. Nah, promosi kesehatan pegawai ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan kerja dengan memberikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan pegawai dan PAK atau PHK serta penyakit umum. Nah, ini ada kaitannya dengan zero accident di materi yang akan nanti saya bahas di berikutnya. Kemudian materi yang kedua, pelayanan kesehatan kerja di MSHA Amerika Serikat. Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Tambang atau dalam bahasa Inggris bisa disebut MSHA. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat berupaya mencegah cedera, penyakit, dan kematian di pertambangan, serta mendukung tempat kerja yang aman dan sehat bagi semua penambang Amerika Serikat. Nama lembaga tersebut dan pernyataan misinya memperjelas bahwa melindungi keselamatan dan kesehatan para penambang harus menjadi prioritas. Di MSHA juga menjalankan mandatnya dengan serius untuk melakukan inspeksi, menyelidiki keluhan bahaya, menawarkan pendidikan, pelatihan, serta bantuan kepatuhan, dan bekerja sama dengan pekerja juga operator tambang untuk memperbaiki bahaya keselamatan dan mencegah kecelakaan. Nah, melalui kampanye Miner Health Matters, MSHA akan melakukan upaya penegakan hukum dan penjangkauan untuk memasukkan para penambang yang bekerja di lingkungan pertambangan yang berpotensi berbahaya mengambil tindakan pencegahan yang tepat, supaya pada saat membatasi paparan terhadap silika dan racun berbahaya lainnya, personel MSHA akan terus berkomunikasi secara langsung dengan para penambang mengenai hak-hak mereka dan pentingnya melindungi kesehatan mereka kapanpun memiliki kesempatan. Nah, MSHA ini memiliki inisiatif yang berfokus pada kesehatan. Yang pertama, berdasarkan 30 Kode Peraturan Federasi Bagian 90, penambang batu bara yang sudah mengidap pneumokoniosis dapat menggunakan hak yang memungkinkan mereka untuk terus bekerja di bagian tambang yang lebih sehat. MSHA akan berupaya mengurangi hambatan yang mungkin dapat menghalangi para penambang batu bara untuk memilih menggunakan hak-hak di pasal 90 mereka. Yang kedua, ada juga yaitu pada bulan Juni 2022
MSHA mengumumkan inisiatif penegakan silika untuk lebih melindungi penambang dari bahaya kesehatan terkait dengan paparan silika yang berlebihan secara berulang-ulang. Jadi, pada saat bulan Juni ini di MSHA itu ditemukan pekerja yang menderita atau terkena paparan silika. Nah, pengambilan sampel ini dapat merupakan bantuan, kepatuhan, dan percakapan langsung dengan para penambang tentang hak mereka untuk melaporkan bahaya kesehatan. Yang ketiga, MSHA menerbitkan usulan aturan untuk lebih melindungi semua penambang dari paparan silika kristal yang dapat terhirup dan memperbarui standar perlindungan pernapasan yang ada. Yang keempat, Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022 yang ditandatangani pada bulan Agustus membantu mengamankan tunjangan paru-paru hitam federal bagi para penambang. Yang kelima, melindungi penambang dari risiko yang terkait dengan COVID-19. Nah, pada saat sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya ini terjadi wabah virus yang lumayan cukup mematikan, yaitu virus COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019. Nah, pada saat itu semua hal apapun tentang kesehatan sangat digencarkan oleh WHO. Makanya MSHA menekankan bahwasanya di tambang bawah tanah dan tempat-tempat di mana para penambang bepergian dan bekerja dalam jarak yang berdekatan dan tidak memiliki ventilasi yang memadai, MSHA mengembangkan panduan virus corona dan menjadi tuan rumah klinik vaksin untuk para penambang dan keluarga mereka. Nah, klinik-klinik ini juga telah menyediakan ratusan masker dan tes COVID di komunitas pertambangannya. Nah, materi yang kedua yaitu zero accident. Upaya menuju zero accident ini atau nol kecelakaan antara Indonesia dan luar negeri, atau di sini saya mengambil contoh Jepang, pada industri pertambangan melibatkan sejumlah faktor, termasuk regulasi keselamatan, budaya keselamatan, penggunaan teknologi, pendidikan dan pelatihan serta pengawasan. Namun hanya saja di sini saya hanya membahas 3, yaitu budaya keselamatan, penggunaan teknologi, dan pendidikan pelatihan. Yang pertama, yaitu berikut adalah gambaran perbandingannya. Yang pertama dari budaya keselamatan Indonesia. Budaya keselamatan di industri pertambangan Indonesia bervariasi. Beberapa perusahaan mungkin telah berhasil membentuk budaya keselamatan yang kuat, sementara yang lain mungkin masih menghadapi tantangan dalam mengubah mindset pekerja terkait keselamatan. Nah, mungkin karena budaya atau adat istiadat dari pekerja-pekerja sebelumnya atau istilahnya pekerja senior ini masih memiliki rasa keras kepala gitu. Nah, yang kemudian ada Jepang. Jepang, negara-negara yang mencapai zero accident biasanya memiliki budaya keselamatan yang terintegrasi. Dalam budaya ini, keselamatan dianggap sebagai prioritas utama dan menjadi tanggung jawab bersama dari semua anggota organisasi. Kemudian contoh yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan. Indonesia pada program pendidikan dan pelatihan keselamatan di industri pertambangan Indonesia juga memiliki variasi. Perusahaan yang serius mengenai zero accident biasanya memiliki program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur sendiri. Nah, untuk Jepang sendiri, negara tersebut berhasil mengimplementasikan zero accident, sering memiliki program pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh. Hal ini mencakup pelatihan reguler, simulasi keadaan darurat, dan peningkatan keterampilan keselamatan. Contoh yang terakhir yaitu penggunaan teknologi. Nah,
zaman sekarang kan teknologi semakin canggih ya. Yang mana di Indonesia ini penggunaan teknologi canggih dalam keselamatan pertambangan mungkin masih berkembang, tergantung pada tingkat teknologi yang diadopsi. Penggunaan sensor, pemantauan otomatis, dan inovasi lainnya dapat berkontribusi pada upaya menuju zero accident. Di Indonesia ini mungkin juga sudah lumayan maju atau berkembang lumayan pesat daripada zaman-zaman sebelumnya. Jadi lebih memiliki kesempatan atau upaya untuk menuju zero accident. Nah, kemudian di Jepang, beberapa negara maju cenderung mengadopsi teknologi terkini dalam industri pertambangan mereka. Pemanfaatan sensor, peralatan otomatis, dan solusi berbasis kecerdasan buatan dapat memberikan lapisan tambahan dalam mengurangi resiko kecelakaan. Nah, itu dia penjelasan saya dari tadi. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.